Salah satu output atau luaran dari mata kuliah metodologi penelitian adalah mahasiswa mampu menyusun garis besar dari masalah yang akan diteliti dengan jelas yang disebut outline. Outline merupakan usulan mahasiswa untuk sebuah judul penelitian atau judul skripsi. Diterima atau ditolaknya sebuah judul skripsi berdasarkan outline yang ditulis. Sehingga fungsi outline ini menjadi sangat krusial dan strategis sebagai sebuah rancangan dari kerangka masalah yang akan diteliti untuk memperoleh judul skripsi yang diharapkan. Outline ini merupakan bab 1 dari proposal atau skripsi. Artinya jika judul skripsi yang diajukan mahasiswa diterima maka outline ini sudah menjadi bab 1 dari proposal penelitian, sehingga untuk lanjut membuat proposal penelitian, mahasiswa hanya menambahkan 2 bab saja yaitu bab 2 dan bab 3. Filosofi dari outline menggunakan 2 komponen dari filsafat ilmu yaitu pertama ontologi atau metafisika yang menekankan kepada objek penelitian atau subject matter atau apa masalah yang akan diteliti, kedua adalah aksiologi yaitu yang berkaitan dengan apa tujuan penelitian dan apa manfaat penelitian. Berdasarkan kedua komponen filsafat ilmu tersebut kemudian disusun kerangka atau format sebuah outline. Selanjutnya format outline terdiri dari 7 bagian saja yaitu pertama latar belakang masalah atau latar belakang penelitian, kedua identifikasi masalah, ketiga batasan masalah untuk penelitian kuantitatif dan fokus penelitian untuk penelitian kualitatif, selanjutnya keempat merumuskan masalah, kelima menentukan tujuan penelitian, keenam menyatakan apa manfaat penelitian dan terakhir ketujuh menampilkan referensi baik buku, jurnal, laporan penelitian, proseding dan sebagainya yang sudah disiapkan untuk menyusun proposal penelitian dan penulisan skripsi. Selanjutnya sebelum masuk ke inti tulisan outline, peneliti harus membuat halaman sampul seperti yang ditunjukkan oleh gambar yaitu ada nama naskah outline, ada judul skripsi yang diajukan, nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa, logo kampus dan program studi, jurusan, fakultas, universitas, kota perguruan tinggi dan terakhir tahun pengajuan. Tahap pertama menyusun latar belakang penelitian, isinya berupa masalah umum yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti tersebut harus didukung oleh data, fakta dan fenomena serta ditutup dengan apa kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Data dan fakta menjadi penting untuk memastikan bahwa masalah yang akan diteliti tersebut benar-benar ada pada ranah empiris atau ranah kenyataan. Selanjutnya di latar belakang masalah ini juga perlu ditampilkan fenomena yaitu perubahan-perubahan fakta dari yang tidak biasa, misalnya ada sebuah desa yang dulunya penduduknya kaya raya makmur sentosa, tetapi sekarang penduduknya semuanya miskin. Adanya perubahan tersebut dinamakan fenomena, dan fenomena inilah yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya di latar belakang masalah ini peneliti atau mahasiswa harus mampu mengemukakan pernyataan tentang apa kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, jika fenomena tersebut sudah pernah diteliti oleh orang lain. Artinya peneliti atau mahasiswa harus meneliti sesuatu yang baru yang lain dari penelitian yang pernah ada. Misalnya sudah ada penelitian tentang kemiskinan dari perspektif ekonomi, maka penelitian yang akan dilakukan disebut baru atau berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya apabila peneliti menggunakan perspektif antropologi. Kerangka penulisan latar belakang masalah ini ditulis dari yang umum ke yang khusus. Jika menggunakan contoh fenomena penduduk desa kaya menjadi miskin, maka peneliti mulai menceritakan fenomena kemiskinan tersebut yang ada di negara-negara ASEAN, selanjutnya kemiskinan di Indonesia yang ada di beberapa provinsi, kemiskinan di beberapa kabupaten, kemiskinan di beberapa desa di beberapa kecamatan, baru terakhir memaparkan tentang kemiskinan di desa yang akan diteliti. Tahap kedua, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya dari masalah umum tersebut. Cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi masalah adalah dengan cara menggunakan teori. Sebagai contoh beberapa teori yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab masyarakat miskin yaitu faktor sumber daya alam yang tidak memadai, faktor kekurangan modal, faktor produktivitas rendah, rendah keterampilan dan pengetahuan, faktor mindset atau pola pikir yang subsisten, faktor infrastruktur yang tidak memadai, faktor tidak ada jalur pemasaran, atau faktor etos kerja rendah. Identifikasi masalah ditulis dalam bentuk per item, misalnya jika menggunakan contoh di atas ada 7 item faktor yang menyebabkan kemiskinan. Tahap ketiga, setelah berhasil menentukan faktor penyebab munculnya masalah atau mengidentifikasi masalah, kemudian mahasiswa diminta untuk membatasi masalah tersebut. Istilah membatasi masalah untuk penelitian kuantitatif.
Sedangkan untuk penelitian kualitatif membatasi masalah menggunakan istilah fokus penelitian. Proses membuat batasan masalah atau membuat fokus penelitian yaitu dengan memilih satu faktor saja dari beberapa faktor yang menyebabkan masalah dari yang sudah diidentifikasi di atas, misalnya dari 7 faktor yang menyebabkan kemiskinan dipilih faktor mindset atau pola pikir saja. Artinya penelitian yang akan dilakukan dibatasi atau difokuskan hanya pada faktor mindset atau pola pikir saja sebagai faktor penyebab masyarakat miskin. Tahap keempat, yaitu merumuskan masalah. Perumusan masalah menggunakan apa yang sudah dibatasi pada batasan masalah atau fokus penelitian. Rumusan masalah hanya beberapa kalimat saja dapat menggunakan kalimat tanya atau kalimat pernyataan, tergantung kepada paradigma penelitian yang akan digunakan. Jika menggunakan paradigma kuantitatif maka rumusan masalahnya menggunakan kalimat pernyataan misalnya mindset atau pola pikir adalah faktor penyebab masyarakat miskin. Sedangkan jika menggunakan paradigma penelitian kualitatif maka bunyi rumusan masalahnya dengan menggunakan kalimat tanya misalnya apakah mindset atau pola pikir sebagai faktor penyebab masyarakat miskin. Jika menggunakan kata tanya jangan lupa di akhir kalimat ditutup dengan lambang tanda tanya. Tahap kelima, yaitu menyatakan apa tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri berkaitan dengan pertanyaan mengapa masalah itu harus diteliti, misalnya untuk mengetahui pengaruh mindset atau pola pikir terhadap masyarakat miskin, atau penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hubungan antara mindset atau pola pikir terhadap masyarakat miskin. Tahap keenam, menyatakan apa manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan. Ada 2 manfaat penelitian yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis adalah manfaat yang diperoleh langsung dari hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Jika penelitian tentang kemiskinan maka hasil penelitian dapat digunakan langsung untuk mengikis kemiskinan misalnya melalui kebijakan, keputusan, program, proyek dan sebagainya. Sedangkan manfaat teoritis adalah simpulan yang dihasilkan dari penelitian yang merupakan sebuah teori baru, mendukung teori yang sudah ada, atau mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Tahap ketujuh yaitu menyusun referensi atau daftar pustaka yang digunakan. Di bagian referensi ini bukan hanya menyajikan apa saja referensi yang digunakan untuk menyusun outline ini saja, tetapi juga peneliti atau mahasiswa juga harus mampu menyajikan literatur-literatur yang relevan yang nantinya akan digunakan untuk membuat proposal penelitian atau menulis skripsi. Terima kasih.